Saudara, pada sore malam hari ini kita akan sama-sama makan roti profetik bunga almond, saudara. Saudara, kalau saudara tahu di dalam tradisi orang Yahudi ada sebuah libur yang bernama Tu Bishvat. Itu ternyata ialah tahun baru pohon, saudara. Saya baru tahu kalau ternyata pohon juga punya tahun baru. Sepanjang musim, sepanjang tahun, ternyata bunga inilah yang pertama kali akan berbunga, dan itulah disebut dengan Tu Bishvat atau tahun baru pohon, saudara. Saudara, ada satu hal yang saya ingin share. Ternyata untuk membuat bunga almond, saudara yang pencinta kacang almond, mungkin buah almond, dan saudara mungkin suka dengan semua khasiatnya yang baik untuk jantung dan lain sebagainya. Ternyata membutuhkan cuaca ekstrim. Sama-sama katakan cuaca ekstrim untuk membuat pohon ini, saudara. Saudara, di Alkitab ditulis tentang bagaimana tongkat Harun yang berbunga, dan itu pun membutuhkan cuaca ekstrim, saudara. Perlu ada tanah yang terbelah, perlu ada Korah, Datan dan Abiram yang memberontak, baru bunga itu berbunga, saudara. Saudara, hari-hari ini, tahun-tahun ini kita sedang dibawa kepada musim yang ekstrim. Untuk membuat bunga almond atau buah almond itu membutuhkan dari musim panas dan membutuhkan juga musim dingin. Dari panas sampai ke 4 derajat, saudara. Untuk membuat satu buah almond itu membutuhkan kira-kira 3,7 liter air. Untuk membuat satu bunga bisa berbunga, saudara. Dan saudara coba lihat apakah hari-hari ini Bahtera sedang dibawa Tuhan kepada air yang lebih tenang atau air yang lebih ekstrim, saudara. Kita sedang tidak dibawa kepada cuaca yang lebih tenang. Kita tidak dibawa kepada lautan yang lebih landai. Kita sedang dibawa dari musim panas kepada musim dingin, dari musim kering kepada musim penghujan. Ada cuaca-cuaca ekstrim yang ternyata itu dibutuhkan supaya saudara melahirkan mujizat di akhir zaman, saudara. Mari saya mau ajak kita buka sama-sama di Ibrani 9 ayat yang keempat. Ibrani 9 ayat yang keempat. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas bunga badam, bunga almond, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian-perjanjian. Saudara, kalau saudara belajar, buli emas yang berisi mana itu ialah pemberontakan pertama bangsa Israel saat mereka kelaparan. Loh batu adalah penyembahan berhala dan sebuah kemarahan dari pemimpin mereka yang menghancurkan loh batu dari tangan Tuhan sendiri. Dan tongkat Harun yang berbunga ialah di saat pemberontakan Korah, Datan dan Abiram, dan di mana tanah terbelah dan memakan para pemberontak. Tetapi saudara tahu di manakah tempat dari orang-orang yang melewati cuaca ekstrim? Tempatnya di dalam tabut perjanjian Tuhan. Saudara, saya tidak peduli berapa banyak pemberontakan yang sedang dilewati oleh Bahtera. Saya tidak tahu seberapa banyak kemarahan yang sedang dilewati oleh Bahtera. Saya tidak tahu betapa banyak ketidakpercayaan, kelaparan yang harus kita lewati. Tetapi setiap pemberontakan demi pemberontakan dibungkus Tuhan di bawah tudung anugerah. Dan semua itu ditaruh di tempat yang paling baik, di tempat di mana hadirat Tuhan ada. Saudara, saya tidak tahu ke depan apa yang harus kita lewati. Tapi kalau kita hari ini mengangkat bunga almond, bunga badam, saudara, ini artinya apapun kondisinya, apapun dosanya, Tuhan akan tetap merekayasakan untuk tetap kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, sejujurnya apa yang dikatakan Stefani Rahel AL sangat memberkati saya. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara cari di Bahtera pada hari ini.
Saudara mungkin bisa hadir secara fisik, tetapi belum tentu kehadiranmu aktif dalam mencari Tuhan. Saudara bisa tetap hadir di tempat ini, tetapi itu belum tentu membuat engkau bertemu dengan sang empunya pesta. Saya tidak tahu seberapa banyak cintamu yang sudah mati, cintamu yang sudah pasif, imanmu yang sudah pasif. Dulu engkau bisa memberitakan firman Tuhan dengan ajaib, tapi hari-hari ini ketakutan karena engkau pernah menyinggung orang lain. Itu membuat engkau menjadi pasif. Engkau pernah belajar mencintai, tetapi engkau dilukai dan itu membuat cintamu menjadi pasif. Engkau pernah mencoba beriman, tetapi iman mengecewakan engkau, pengharapan mengecewakan engkau dan membuat engkau menjadi pasif. Mungkin engkau tetap hadir di tempat ini, tetapi tidak ada lagi yang aktif dalam hidupmu.